Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwan, SPD MPD, dan Bapak Roni Faslah, SPD MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Office. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Edpuzzle. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aryati Puspadewi. Lalu yang kedua ada Deswita Syafitri. Lalu ada Diva Ayudiara Hendrarto. Dan yang terakhir ada Nadia Putri Cantika. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deswita. Baik, selanjutnya itu apa itu Edpuzzle? Sebuah penelitian menemukan bahwa penyerapan akan lebih bermanfaat jika dilakukan lebih atraktif dan tidak hanya terkait lewat text box saja. Media-media pembelajaran yang bersifat interaktif saat ini itu sangat beragam. Salah satunya adalah Edpuzzle ini. Nah, Edpuzzle sendiri adalah media pembelajaran yang berbasis video interaktif. Video-video yang mengandung materi pembelajarannya ini dapat diambil dari Vimeo, YouTube, Khan Academy, bahkan video yang dibuat oleh guru itu sendiri. Sehingga guru atau pendidik dapat memodifikasi sendiri video pembelajaran seperti mengedit, memotong, merekam suara, dan menambahkan pertanyaan. Dengan Edpuzzle, kegiatan menonton video pembelajaran bagi siswa lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Boleh di next. Selanjutnya ada kekurangan Edpuzzle. Yang pertama itu menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah. Selanjutnya ada partisipasi siswa dalam mata pelajaran yang kurang maksimal. Dan yang terakhir membutuhkan jaringan internet yang baik untuk menunjang akses fitur maupun video dengan mudah. Boleh di next. Kelebihannya itu yang pertama, memungkinkan guru menampilkan video pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bebas menampilkan video dari berbagai sumber tanpa hambatan iklan. Dan yang ketiga, soal kuis yang lebih bervariasi karena dapat disisipkan dalam video. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada cara untuk login dalam Edpuzzle. Yang pertama itu buka Google, lalu cari Edpuzzle, atau kita bisa melalui link https://edpuzzle.com. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan awal Edpuzzle. Boleh di next. Lalu setelah kita dari tampilan yang tadi, kita klik mulai. Selanjutnya sebagai guru, maka kita klik saya seorang guru. Kemudian kita juga dapat login menggunakan akun Google kita yang sudah ada, ataupun kita bisa mendaftarnya langsung dengan daftar menggunakan Edpuzzle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tahap selanjutnya, tahap untuk login Edpuzzle yaitu yang kelima, jika sudah memilih akun Google, selanjutnya checklist kotak dan klik buat akun baru. Step yang keenam, lalu masukkan nama sekolah atau nama instansi. Boleh di next. Yang ketujuh, lalu pilih alamat yang sesuai dengan instansi. Dan yang kedelapan, kita klik continue. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tahap menentukan kelas yang kita akan ajar. Dan yang ke-10 yaitu kita memilih mata pelajaran apa yang akan kita ajar. Boleh di next. Selanjutnya klik Start Teaching. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah mengedit video dengan menggunakan Edpuzzle. Next. Jadi beginilah tampilan pertama jika kita sudah berhasil login atau sign up ke akun Edpuzzle kita. Nah, untuk memasukkan video, kita itu bisa menekan tombol Add Content di sini. Di sini ada 4 pilihan, yaitu bisa discover video content, upload video,
record video, dan student project. Boleh next. Nah, yang pertama ini ada discover video content. Jika kita memilih discover video content, maka itu dia akan muncul video-video yang sudah pernah diupload atau diunggah oleh orang lain, baik dari YouTube maupun dari yang disediakan oleh Edpuzzle itu sendiri. Kita juga bisa memasukkan URL YouTube di search bar yang ada di atas ini. Boleh next. Nah, selanjutnya ada upload video. Di sini jika kita menekan upload video, maka dia akan muncul tampilan pada sebelah kiri. Di sini kita bisa memasukkan video dari file yang ada di dalam komputer kita atau bisa melalui Google Drive. Boleh next. Selanjutnya yaitu record video. Pertama-tama jika kita ingin menggunakan fitur ini, maka kita harus memasang extension dari Edpuzzle yang bisa kita unduh melalui Chrome Store. Next. Jika kita sudah memasang, maka jika kita klik di record video lagi, dia akan muncul tampilan seperti di sebelah kiri sini. Dia ada 3 pilihan. Yang pertama ada tab. Di sini jika kita klik start recording, maka dia akan muncul pilihan tab yang bisa kita pilih untuk ditampilkan bersama video kita. Boleh next. Lalu yang kedua ada desktop. Jika kita memilih desktop, maka setelah menekan tombol start recording akan muncul layar pada seperti ini. Setelah menekan tombol share, maka seluruh layar akan masuk ke dalam video rekaman video kita. Next. Lalu yang terakhir ada kamera only. Jika kita memilih option kamera only, maka akan muncul tampilan seperti di samping. Dengan memilih option ini hanya akan terekam video dari kamera kita saja, jadi tidak ada dari screen juga, hanya video kita. Next. Dan yang terakhir itu ada student project. Kita di sini sebagai guru itu kita dapat menugaskan peserta didik untuk mengunggah video penugasan. Next. Nah, di sini untuk memulai edit video, kita di sini karena kalau kita menggunakan URL video, maka kita memasukkan linknya di search bar yang ada di atas ini. Lalu setelah kita klik search, dia akan muncul tampilan video seperti ini. Di sini ada 3 pilihan untuk mengedit, yaitu ada cut, voiceover, dan question. Cut untuk memotong, voiceover untuk memasukkan rekaman suara, dan question untuk memasukkan pertanyaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah memotong video. Cara memotong video atau mengcrop ini bisa kita lakukan jika ada kesalahan kata ataupun bagian yang tidak kita inginkan. Caranya itu yang pertama, kita bisa geser bagian yang berwarna biru yang sudah dilingkari, yang berada di sebelah kiri bawah, ke menit awal video yang kita inginkan. Boleh di next. Lalu yang kedua, kita juga bisa geser bagian yang berwarna biru yang berada di kanan bawah yang sudah dilingkari merah ke menit terakhir video yang kita inginkan. Lalu video akan otomatis tersave. Selanjutnya yaitu ada cara merekam suara. Setelah tadi caranya adalah untuk mengangkat videonya, di menu edit ini kita bisa merekam suara. Yang pertama yaitu pilih video lalu kita klik edit. Boleh next. Selanjutnya ada 3 pilihan yaitu memotong, pengisi suara, dan pertanyaan. Kita pilih pengisi suara, lalu kita klik record dan akan ada tampilan seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Boleh di next.
Selanjutnya hasil rekaman akan ada di sebelah kanan video, di mana kita bisa mereview rekaman itu dan apabila tidak sesuai kita bisa menghapusnya. Baik, selanjutnya ada mengenai penugasan video dengan fitur pertanyaan. Nah, jadi langkah pertama yaitu pilih video pembelajaran pada menu My Content, lalu klik. Nah, setelah itu, setelah mengeklik salah satu video, maka tampilan akan berubah seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu langkah yang kedua, klik edit pada bagian kanan atas. Lalu klik question seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, tampilan akan berubah seperti, nah pada sebelah kanan terdapat opsi untuk bentuk soal yang akan ditugaskan, yakni ada opsi multiple choice question, open-ended question, dan juga not. Nah, jika ingin menghendaki untuk membuat soal multiple choice question untuk pertanyaan pilihan ganda, maka klik multiple choice question. Nah, nanti tampilan akan berubah seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Untuk memberikan pertanyaan pada video, terlebih dahulu play video. Seperti ada di gambar sebelah kiri, dan tentukan di mana pertanyaan tersebut hendaknya diberikan dengan menggunakan icon titik di sebelah tanda play dengan cara menggeser titik pada letak di mana pertanyaan akan disiapkan atau disisipkan. Nah, setelah itu baru ketik pertanyaan yang akan ditanyakan pada kolom pertanyaan di sebelah kanan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk memasukkan pilihan jawaban pada kolom yang tersedia. Jika kolom pilihan dirasa kurang, Anda bisa menambahkan kolom dengan mengklik Add Another Answer Choice, seperti gambar yang ada di bawah. Setelah memasukkan pilihan jawaban, jangan lupa untuk memilih jawaban yang benar dengan klik tanda centang, seperti gambar yang ada di samping. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk klik Save. Lalu, daftar pertanyaan akan terlihat di bagian kiri video, seperti gambar tersebut. Jika ingin menggunakan opsi pertanyaan open-ended question atau esai, maka klik open-ended question. Tampilan akan berubah seperti gambar berikut ini. Nah, selanjutnya, tentukan di mana pertanyaan tersebut berada menggunakan icon titik di sebelah tanda play, seperti yang awal tadi. Nah, jika sudah di play atau ditentukan di mana letak pertanyaan akan disisipkan, maka ketik pertanyaan dalam kolom pertanyaan yang berada di sebelah kanan. Nah, jika ingin mengizinkan siswa untuk menjawab pertanyaan menggunakan audio, maka klik Allow Audio Response, lalu jangan lupa untuk klik Save. Jika ingin memastikan berapa pertanyaan yang ada dalam video, maka akan terlihat dengan adanya dua titik bulat yang ada di sebelah icon play seperti ini, atau akan berada di sebelah kiri video, seperti gambar yang sebelah kiri. Langkah selanjutnya, jangan lupa untuk klik Finish yang ada di sebelah kanan atas. Lalu akan berubah seperti gambar berikut. Selanjutnya, klik Assign. Setelah itu, pilih kelas yang akan diberikan penugasan dan tentukan waktu pengerjaan. Jangan lupa untuk klik Save. Jadi di sini ada daftar kelas yang akan diberikan penugasan, lalu juga ada waktu pengerjaan dan juga jam pengerjaan. Lalu setelah itu jangan lupa untuk klik Save. Jika ingin mencegah siswa untuk melakukan skipping atau percepatan terhadap video yang mereka tonton, maka bisa menyalakan icon prevent skipping. Nanti siswa tidak akan bisa mempercepat video pembelajaran yang akan ditugaskan oleh guru. Lalu selanjutnya, klik Assign. Dan penugasan video dengan fitur pertanyaan sudah selesai.
Baik, yang pertama itu kita buka Google, lalu kita klik Add Puzzle. Kemudian akan muncul tampilan awal Add Puzzle seperti pada layar. Lalu selanjutnya kita klik memulai. Lalu di sini sebagai guru kita klik saya seorang guru. Selanjutnya kita bisa masuk melalui akun Google atau dengan Microsoft atau dengan Add Puzzle-nya sendiri. Tapi di sini kita pakai akun Google. Karena kata sandi dan kode referensinya opsional, jadi kita lewati saja, kita checklist kotaknya, lalu kita klik buat akun baru. Selanjutnya kita bisa mengisi selanjutnya kita masukkan nama sekolah atau instansinya. Di sini saya memasukkan Universitas Negeri Jakarta. Lalu di sini akan muncul beberapa option. Kita tinggal pilih alamat yang sesuai. Jika sudah, klik continue. Lalu di sini kita bisa memilih jenjang kelasnya. Di sini saya pilih high education atau college. Lalu subjeknya saya pilih science. Lalu kita lanjut ke start teaching. Dan akunnya sudah jadi. Berikut merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam akun kita dan untuk memulai mengedit video, maka kita pertama-tama harus memasukkan video terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan dan cara untuk memasukkan video, yaitu kita klik Add Content. Di sini ada Discover Video Content, ada Upload Video, Record Video, dan Student Project. Discover Video Content itu seperti ini, dia bisa mengambil video dari sumber yang sudah disediakan seperti dari YouTube atau dari Adpuzzle itu sendiri, atau kita bisa memasukkan URL YouTube-nya di sini. Lalu yang kedua ada upload video. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memilih file dari laptop kita atau komputer kita atau dari Google Drive. Yang ketiga ada record video. Di sini kita untuk menggunakan fitur record video, kita harus mendownload extension dari Edpuzzle terlebih dahulu dari yang bisa kita download di Chrome Store, lalu dipasang. Jadi setelah dipasang dia akan tampilan seperti ini. Di sini ada 3 pilihan, bisa tab, desktop, dan camera only. Untuk tab dia akan jika kita sudah menekan start recording, maka dia akan muncul list tab yang bisa kita buka. Lalu nanti jika di-share, dia akan muncul bersama video yang kita rekam. Lalu yang kedua ada desktop. Desktop ini dia jika kita menggunakan start recording, dia akan muncul seperti ini. Jadi dia akan merekam seluruh layar yang ada dan akan masuk ke dalam video. Lalu yang terakhir ada camera only. Di sini kita yang terakhir ada camera only. Di sini kita hanya akan terekam wajah kita saja yang ada di kamera. Jadi nanti hasilnya hanya wajah kita saja. Lalu yang terakhir ada student project. Di sini kita sebagai guru bisa
menugaskan murid untuk membuat video, lalu nanti akan terupload ke sini. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan URL untuk mulai mengedit. Jadi kita ditulis saja di sini, lalu search. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sini, maka di sini kita bisa mulai mengedit. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada cut. Di sini kita bisa memotong video. Lalu di sini ada voice over, kita bisa memasukkan suara kita. Lalu di sini ada question, itu kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan di video. Selanjutnya adalah cara memotong video atau mengcrop video. Jika ada kesalahan kata ataupun bagian yang tidak kita inginkan, kita dapat mengcropnya. Caranya itu adalah geser bagian bawah yang berwarna biru ini. Jika yang berada di sebelah kiri, yang ini, maka dia ini akan ke menit awal video yang kita inginkan. Jika bagian biru yang berada di belakang ini atau yang di sebelah kanan, maka dia akan ke menit akhir video yang kita inginkan. Contohnya, jika kita inginkan video awalnya itu dimulai dari ini, dari menit ke-10, dan video yang terakhirnya itu sampai ke menit di sini saja. Maka video akan otomatis tersave dan tercrop. Baik, setelah itu kita masuk ke dalam tahap untuk mengisi suara pada video di web Edpuzzle. Setelah mengupload video kita atau memilih video yang kita ingin pakai, selanjutnya untuk mengisi suara kita klik mengisi suara. Selanjutnya di sini akan tampil opsi untuk mulai merekam. Kita bisa mengklik opsi ini untuk mulai merekam suara yang ingin kita rekam, suara kita sendiri. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Videonya akan terputar seiring dengan suara yang terekam. Lalu apabila kita stop rekaman suaranya, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita bisa mendengar sebagai tahap koreksi dari video yang telah kita rekam suaranya, dan apabila tidak sesuai, kita bisa langsung menghapus rekaman dari suara yang akan kita insert ke video tersebut. Nah, di sini ada menu cut, voiceover, dan question. Kita pilih menu questions. Nah, di sini ada 3 opsi untuk pembuatan soal yang akan diberikan oleh atau kepada siswa. Nah, sebelum kita memutuskan option mana yang akan kita pilih, kita terlebih dahulu harus melihat atau memplay video yang ada ini untuk memilih atau memasukkan pertanyaan di mana yang tepat untuk dimasukkan. Jadi, kita play dulu, lalu kita mencari pertanyaan dan menaruh pertanyaan tersebut sesuai dengan video yang kita putar. Nah, kita cari tempat untuk menaruh pertanyaan. Nah, ini ada membicarakan fungsi rangka. Untuk itu kita akan membuat pertanyaan mengenai fungsi rangka. Jadi yang awal tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi rangka. Untuk itu pertanyaan akan saya taruh di materi setelah fungsi rangka. Nah, saya akan menaruh pertanyaan di sebelah sini. Nah, untuk pertama, saya akan memilih opsi untuk pembuatan soal, yakni multiple choice question atau pilihan ganda.
Karena di sini ada 3 multiple choice question, pilihan ganda. Yang kedua ada open-ended question atau esai. Dan yang ketiga adalah notes atau pemberi masukan. Nah, saya akan mencoba untuk membuat pertanyaan menggunakan multiple choice question. Setelah kita menentukan letak di mana pertanyaan itu akan dimasukkan, kita langsung klik option yang kita pilih, yang akan kita pilih, klik multiple choice question. Nah, di sini sudah muncul kolom pertanyaan. Di sini ada kolom pertanyaan dan juga kolom opsi jawaban. Karena ini pilihan ganda, otomatis juga ada kolom pilihan jawaban. Nah, untuk itu kita tulis dulu pertanyaannya. Kita cari dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, saya akan membuat pertanyaan mengenai fungsi rangka. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka. Nah, setelah pertanyaan selesai, langsung kita next untuk membuat opsi jawaban. Yang pertama ada melindungi bagian tubuh. Yang kedua ada tempat melekatnya otot. Dan semisal nih kalian merasa bahwa opsi jawaban ini masih kurang, kita bisa menambahkan kolom jawaban dengan klik Add Another Answer Choice. Jadi kita klik saja, nanti akan menambah kolom opsi jawaban. Lalu kita tambahkan opsi jawaban yang ketiga. Menurunkan tubuh. Nah, kalau sudah, di sini ada warning ya, yaitu you have to select at least one right answer. Jadi kita harus memilih salah satu jawaban yang dirasa benar. Karena di pilihan ganda itu kan pasti ada satu jawaban saja yang benar. Jadi kita klik jawaban yang benar, yakni, nah, kita klik tanda centang warna hijau. Lalu selanjutnya kita klik save. Nah, kalau sudah akan tampilannya seperti ini. Jadi, tanda titik yang bagian bawah ini merupakan adanya pertanyaan. Jadi, ini ada pertanyaan satu atau satu pertanyaan saja. Nah, di sini kita akan mencoba lagi untuk membuat pertanyaan menggunakan opsi lainnya. Kita next atau continue. Nah, kita akan membuat pertanyaan lagi dengan opsi pertanyaan open-ended question atau esai. Jadi uh, kita akan menaruh uh, pertanyaan itu di mana akan dimasukkan ke dalam video. Jadi kita cari dulu ke dalam videonya. Nah, ini membicarakan tentang tulang penyusun rangka tubuh. Nah, jadi saya akan membuat pertanyaan mengenai tulang penyusun rangka tubuh setelah materi ini. Nah, kita klik open-ended question. Jadi setelah kita memutuskan pertanyaan itu diletakkan di mana, kita baru bisa klik open-ended question. Atau kita baru bisa klik opsi bentuk pertanyaan yang akan kita buat. Nah, setelah ini, tampilan open-ended question adalah seperti ini. Jadi di sini cuma ada label atau tabel mengenai pertanyaan saja. Tidak ada tabel untuk opsi jawaban ya, karena ini merupakan open-ended question. Jadi ini kita isi pertanyaan mengenai materi tadi, yaitu sebutkan 3 tulang penyusun rangka tubuh manusia.
Setelah itu, setelah pertanyaan sudah kita ketik, di bawah di bawah sini ada tulisan atau icon allow audio responses, di mana jika teman-teman mengklik atau mengonkan ini akan mengizinkan siswa untuk menjawab pertanyaan open-ended question ini dengan menggunakan audio. Jadi siswa akan menjawab pertanyaan menggunakan audio. Tapi jika teman-teman meng-off-kan allow audio response ini, maka siswa tidak akan bisa menjawab menggunakan audio responses. Jadi ini kita off-kan saja. Lalu selanjutnya jangan lupa kita klik save. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, berarti di bawah sini ya, yang dua titik ini merupakan dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini. Jadi di sini, di dalam video ini, terdapat dua pertanyaan. Atau kita bisa melihatnya dari samping kiri video ya. Ini ada daftar soal yang sudah kita buat. Ada dua soal yang kita buat, yakni multiple choice question dan juga open-ended question. Nah, setelah kita membuat soal, kita klik continue. Setelah itu kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish tadi, kita langsung klik assign atau penugasan. Nah, di sini assign to class, kita bisa memilih kelas mana yang akan diberikan penugasan. Nah, di sini saya akan memilih kelas biologi. Nah, semisal di dalam sini belum ada nih kelas yang kita maksud, jadi kita bisa tambahkan atau add new kelas. Karena di sini saya akan memilih kelas biologi 8, jadi kita langsung klik aja kelas biologi 8, assign all atau semua siswa. Lalu kita di sini juga perlu memberikan tenggat waktu untuk pengerjaan. Jadi di sini saya akan memberikan tenggat waktu selama 1 minggu. Dan di sini juga ada jam akhir untuk pengerjaannya. Langsung kita klik save. Nah, di sini ada di bawah due date ini ada prevent skipping. Nah, prevent skipping ini merupakan tools untuk mencegah siswa melakukan skip video yang sudah kita buat tadi. Jadi jika kita on-kan prevent skipping ini, maka siswa tidak akan bisa men-skip video yang kita tugaskan tadi. Tapi jika kita off-kan, maka siswa akan bisa melakukan skipping video. Jadi hal ini akan membuat siswa cepat untuk melakukan pengerjaan soal dan mungkin akan berdampak terhadap kurangnya pemahaman siswa. Jadi kita on-kan saja. Nah, ini turn on CCS ini merupakan subtitle. Jadi jika kita mau menambahkan subtitle atau mengizinkan on subtitle, ini bisa kita klik on. Tapi jika tidak, bisa kita off-kan saja. Nah, setelah ini kita klik assign. Nah, setelah itu penugasan mengenai video dengan fitur pertanyaan ini sudah selesai dan bisa dikerjakan oleh siswa. Ada dua pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada pertanyaan 1 dan juga di sini ada pertanyaan 2. Nah, di sini tadi ada tulisan log. Kalau saya mencoba untuk men-skipnya. Jadi, kegunaan dari prevent skipping tadi itu. Jadi, siswa tidak bisa melakukan skip dalam menonton video yang sudah kita tugaskan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.